sekarang ini masih bersama dengan Jokowi. Kenapa demikian? Karena oligarki sekarang ini kan tidak nyaman dengan pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan tidak mengakomodir kejahatan mereka yang selama ini diakomodir secara sukses di zaman Jokowi. Dan sekarang di zaman Prabowo, oligarki ini merasa tertekan juga karena Prabowo kan sifatnya dia lebih baik apa yang kita miliki ini untuk rakyat. Kalau Jokowi dulu kan memberikan mereka fasilitas, salah satunya ya saya sebut saja seperti PIK. Masuk PSN itu program strategis nasional itu kan aneh dan janggal. Kok bisa proyek swasta itu masuk sebagai proyek strategis nasional? Artinya kan itu adalah fasilitas yang didapat oleh oligarki. Ya. Kisah di balik sebuah sosok yang tentunya akan sangat menarik untuk kita bahas. Dan sosok kali ini tentunya salah satu praktisi politik atau politisi yang cukup keras dalam memberikan sebuah pernyataannya. Dan kita akan simak bagaimana pernyataan beliau. Kenapa beliau pernah ngomong seperti ini? Kita akan bahas di Break the Fact. Kembali saya Tino Bro, kali bersama dengan Bang Ferdinand Hutahin. Apa kabar, Bang? Baik, kabar baik. Terima kasih sudah hadir ya. Siap, terima kasih. Bang, nanti kita main biliar. Ya. Tapi tentunya saya ini melihat sosok Abang ini sosok yang cukup kritis, keras. Nah, break the tension. Nah, melihat politik seperti saat ini, bagaimana Bang? Pusing atau enggak Bang? Sebetulnya kalau kita melihat situasi politik kita ini, tergantung kita mau berselancar di mana. Tetapi secara umum memang karakteristik masyarakat kita sekarang ini kan mudah digoyang, mudah ditarik, mudah diayun, sehingga itu yang membuat kita semua pusing. Kita akhirnya kehilangan fokus, kita mau membuat Indonesia ini baik, atau kita hanya mau berselancar demi ekspektasi pribadi, ekspektasi kelompok yang harus diwujudkan. Inilah biang masalah dari semua situasi di negara kita sekarang goncang-gancing. Ketika ada satu kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan bangsa, maka percayalah politik itu dia akan pernah tenang. Nah sekarang situasi ini, kenapa seribut ini, segaduh ini, bahkan terakhir ini kita mendengar bagaimana media sosial menyuguhkan banyak video-video demo yang didaur ulang. Kesannya Jakarta itu sudah dalam kondisi kritis, guncang sebentar lagi, rusuh sebentar lagi. Ini kan bagian dari gerakan-gerakan politik kelompok-kelompok yang memang punya agenda tertentu. Dan agenda mereka bukan agenda kebangsaan, tetapi agenda kelompok dan pribadi. Jadi kalau sekarang politik ya tentu bikin pusing. Saya sendiri melihatnya, wah ini negara ini mau kemana sebetulnya? Itu kan politik Bang. Orang-orang udah lihat Abang di TV atau di dunia politik udah tahu lah Abang seperti apa. Sebenarnya di luar politik, Abang itu ngapain aja Bang? Saya sehari-hari itu mengurusi kantor ya. Saya punya kantor hukum, kantor pengacara, law firm di Jakarta Pusat di daerah Cempaka Putih kantor saya. Sehari-hari saya mengurusi itu karena kita juga banyak memberikan bantuan-bantuan hukum terhadap masyarakat kecil. Cuman kita nggak mau flexing aja seperti yang lain-lain dipamer-pamerin kalau nolong orang. Kantor kita tuh banyak nolongin orang, bantuin orang, tapi kita silent karena bagi saya selalu menanamkan ke teman-teman saya di kantor itu, kalau kita tidak menabur, kita tidak akan pernah menuai. Jadi selalu kita menabur, menolong warga, rakyat yang membutuhkan. Dan kita evaluasi kalau layak dibantu, dia butuh pertolongan, kita bantu. Tanpa biaya apapun? Tanpa biaya apapun. Yang tidak mampu ya Bang ya? Iya, yang tidak mampu. Kalau yang mampu ya kita colek juga. Baik, kita colek Abang juga tuh main Bang. Oke, Bang Ferdinand, saya akan break dulu ya Bang ya. Mantap nih, seru ini kalau begini nih. Iya, kita main dulu Bang. Kita bicara politik, tapi kita juga harus main biliar ya Bang? Iya, harus rileks juga. Iya. Oke. Bang Ferdinand bola satu Bang. Ini bintang tamu saya yang bisa main biliar salah satunya Bang Ferdinand ini. Ini sisa-sisa kenakalan zaman SMA dulu. Di Sumatera Utara Bang ya? Iya, di Kabupaten Toba, di Laguboti namanya. Oke. Nah, biar Abang bisa mukul bola satu nih. Aduh. Ini serem nih. Aduh, sorry Bang. Gak apa-apa, kita main 3-4 pukulan dulu ya. Senuk, sorry Bang. Emang terkadang kalau main biliar itu seperti bermain di, tadi Abang bilang berselancar di politik. Ini kan mencari trik juga sama seperti di politik. Nggak dapet. Bang Ferdinand, sebelum kita lanjut Bang, 2014 Abang pernah mengatakan kecewa dengan langkah politik Pak Jokowi. Ada apa Bang? Saya itu salah satu orang yang termasuk memperjuangkan Pak Jokowi itu menjadi presiden. Bahkan ketika beliau mengucapkan sumpah sebagai presiden di gedung DPR, saya orang yang berdiri di sebelah beliau ketika naik andong itu. Sebelah beliau mengantar sampai istana, dan setelah itu saya juga masih beberapa kali diundang ke
istana lah di pinggir-pinggirnya, Ya. berbicara terkait dengan kebijakan-kebijakan program. Tetapi lama-kelamaan saya melihat orientasinya jadi serba project ya. Saya kehilangan sosok yang saya pikir tadinya betul-betul akan memperjuangkan rakyat, mengolah APBN kita itu untuk kepentingan rakyat. Tetapi pada saat itu saya perhatikan sudah menjurus kepada bagaimana proyek. Nah itu yang pertama membuat saya kecewa, dan saya melihat kepentingan itu semua akhirnya tertunggangi oleh kepentingan-kepentingan para kelompok-kelompok yang memang menurut saya mereka adalah donatur pada saat Pilpres, pembiaya kampanye politik dan pada saat Pilpres, dan akhirnya kepentingan mereka lah yang terbawa sangat besar sekali di sana, dan itu membuat saya kecewa karena tadinya saya harapkan Pak Jokowi ini betul-betul lepas dari semua itu karena pidato-pidato, statement-statement beliau sebelumnya selalu terlihat ini akan benar, akan lurus gitu. Saya dulu bergabung menjadi salah satu relawan lah yang bersama Barajipe. Saya dulu keliling Indonesia membangun yang namanya Posko Jokowi. Kita dulu bermodal spanduk 1 meter saja, kita bangun itu posko-posko Jokowi di lingkungan-lingkungan masyarakat, di tempat-tempat di mana yang kita anggap di situ masyarakat banyak, kita bangun di situ, kita dirikan dulu, dan ya hasilnya memang ya Jokowi jadi presiden. Tetapi saya melihat bahwa semua janji-janji politiknya itu terlupakan lah. Tapi ada yang dipenuhi dong, Bang? Secara garis besar saya harus mengatakan lebih banyak yang ditinggalkan dan dilupakan. Akhirnya bergeser dari apa yang dijanjikan semula. Salah satu yang paling membuat saya juga kecewa adalah soal revolusi mental. Revolusi mental itu terlupakan, terabaikan, bahkan tidak diangkat sama sekali oleh Jokowi. Padahal itu jualan utamanya ya? Jualan utamanya kan dari awal adalah revolusi mental. Karena memang bangsa kita ini kan mental terutama mental para pejabat itu rusak, harus diperbaiki. Yang kedua, mental masyarakat kita juga perlu dibenahi. Karena masyarakat kita ini kan banyak mengkritik, tapi untuk patuh berlalu lintas saja susah. Itu Betul. contohnya. Lawan arah. Ya, lawan arah, nggak pakai helm, kadang-kadang udah rambu besar dilarang tapa. Jadi ada persoalan mental yang memang harus dibereskan. Kalau itu dulu berhasil, saya pikir kita akan menuai sebuah perubahan Indonesia yang baik. Tetapi akhirnya semua itu kan terabaikan, terlupakan, dan hampir tidak ada janji-janji semula itu yang dilakukan. Setelah menjabat itu malah bergeser, berubah dan mengikuti pola-pola lama. Nah itulah yang membuat saya sangat kecewa, dan sekitar 2015 saya menyatakan beroposisi dengan Jokowi yang pernah saya dukung. Janji politik atau jadi jabatan, Bang? Ya sebetulnya awalnya kan janji politik, ya janji politik yang disampaikan sebelum menjabat banyak sekali, dan saya melihat bahwa itu kalau dilakukan Indonesia itu akan menjadi baik. Yakin 100%? Yakin waktu itu. Tapi setelah beliau menjabat kan akhirnya janji politik itu berubah dan malah banyak melakukan sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Bergeser, janji politik ditinggalkan, malah melakukan hal-hal yang baru yang tidak pernah diucapkan. Nah itu yang membuat saya, wah ini bergeser nih barang ini. Kalau boleh saya jelas garis merah lagi, Bang. Ini periode pertama atau periode kedua? Di periode pertama awal-awal. Oke. Di periode pertama awal-awal itu 1 tahun Jokowi menjabat, saya sudah melihat penyimpangan. Sudah bergeser dari apa yang kita perjuangkan bersama-sama saat berjuang waktu itu. Setelah menjabat, saya merhatikan bergeser semuanya, dan itu yang membuat saya harus menjadi oposisi waktu itu. Dan ya perjalanannya seperti itu, berubah sampai kepada masuk periode kedua. Jokowi itu semakin liar, semakin tidak lagi peduli dengan apa yang dia pikirkan sebelum menjabat. Semua statement-statement janji-janjinya itu terabaikan, dan dia menjadi seseorang yang sangat berubah. Saya waktu itu terus menjadi kritikus yang paling keras terhadap Jokowi. Saya dimusuhi banyak orang, dan sekitar 2021 itu saya pernah ditawari jabatan. Oh iya? Oh iya, saya ditawari sebagai jabatan. apa, Pak, kalau boleh tahu? Saya pernah ditawari di salah satu bank besar lah, tapi akhirnya 2 minggu setelah saya pertimbangkan, saya tolak, saya kembalikan dokumennya tanpa tanda tangan saya. Komisaris utama seperti ini. Ya mungkin pokoknya di salah satu bank. Saya pukul bola satu dulu. Berarti itu 2015 Abang kekecewaan besar. Setelah itu 2 periode, tapi saya dengar terakhir itu mengenai safari politik, Bang. Abang juga mengatakan ini safari politik ini aneh. Oh iya. Nah, apakah ini memang gaya Jokowi ketika belusukan dulu, saat ini kan safari politik biasa-biasa aja, Bang, harusnya? Kita kan harus lihat nih momennya. Kalau sekarang safari politik Jokowi ini, pertanyaannya adalah yang pertama itu, masih benarkah Jokowi ini sebagai bagian dari pendukung Prabowo Gibran? Kan itu dulu pertanyaannya. Kalau Jokowi masih pendukung Prabowo Gibran, safari politik yang dilakukan ini tujuannya apa?
apakah dalam rangka mendukung Prabowo Gibran atau membentuk pasukan untuk melawan Prabowo dan memisahkan Gibran dengan Prabowo 2029. Kalau saya lihat ini dalam rangka upaya Jokowi itu mempersiapkan kekuatan yang pertama untuk menekan Prabowo supaya 2029 itu tetap memakai Gibran sebagai wakilnya, dan opsi lainnya adalah menyiapkan Gibran dan pasukannya untuk tempur melawan Prabowo di 2029. Karena Jokowi ini kan seseorang yang dingin, tangannya dingin, pikirannya dingin, tapi hatinya panas. Ya, jadi saya percaya Jokowi ini tidak akan diam ketika Prabowo tidak lagi memakai Gibran sebagai wakilnya. Dia pasti akan siap perang, siap tempur dengan Prabowo karena dia masih merasa punya pendukung yang sangat banyak. Dia masih merasa bahwa dia masih punya barisan yang sangat besar. Dan dia merasa bahwa gara-gara dialah Prabowo menang. Jadi ini adalah modal keyakinan Jokowi melakukan safari politik untuk menyiapkan Gibran di 2029. Dan kalau saya lihat, pengamatan saya justru ini adalah lebih besar kepada persiapan untuk head to head dengan Prabowo. Tapi apakah menurut Bang Ferdinand dengan partai yang tidak terlalu besar, ini bisa mewujudkan apa yang tadi Abang katakan? Persoalannya MK sudah memutuskan bahwa Pilpres itu kan syarat presidensial threshold-nya 0%. Sepanjang partai itu lolos sebagai peserta pemilu, maka dia punya hak untuk mencalonkan calon presiden. Itu yang diputuskan MK. Meskipun sekarang undang-undang pemilunya lagi digodok di parlemen, dan saya mendapat info bahwa syarat itu presidensial threshold 0%, tetapi tetap merupakan gabungan dari beberapa partai politik. Saya dengar sih minimal 3 partai politik. Ya itu kita lihat nanti seperti apa. Jadi peluang Gibran dan PSI ini yang memang meskipun partai kecil, tapi karena dia sudah menjadi partai peserta pemilu, dia tetap punya peluang dan punya kesempatan untuk memajukan calon presiden. Dan kalau kita melihat kekuatan logistiknya Jokowi ini kan masih sangat kuat. Dia punya kekuatan logistik karena kita juga kan melihat, mengamati bagaimana kekuatan oligarki yang ada sekarang ini masih bersama dengan Jokowi. Kenapa demikian? Karena oligarki sekarang ini kan tidak nyaman dengan pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan tidak mengakomodir kejahatan mereka yang selama ini diakomodir secara sukses di zaman Jokowi. Dan sekarang di zaman Prabowo, oligarki ini merasa tertekan juga karena Prabowo kan sifatnya dia lebih baik. Apa yang kita miliki ini untuk rakyat. Kalau Jokowi dulu kan memberikan mereka fasilitas, salah satunya ya saya sebut saja seperti PIK, masuk PSN itu program strategis nasional itu kan aneh dan janggal. Kok bisa proyek swasta itu masuk sebagai proyek strategis nasional? Artinya kan itu adalah fasilitas yang didapat oleh oligarki. Nah sekarang di zaman Prabowo itu kan diputus, nggak ada cerita. Nah itu kan jadi kekuatan logistiknya Jokowi itu pasti masih akan di-backup oleh kekuatan-kekuatan kapitalis oligarki lokal ya. Jadi mereka masih akan sangat kuat secara logistik. Tinggal bagaimana mereka membangun jaringan ke bawah dengan kekuatan logistik itu. Dan Jokowi kita tidak boleh menafikan juga masih punya kekuatan politik di bawah yang masih suka dengan Jokowi. Itu kita tidak menutup mata dengan itu. Ya, Bang Ferdinand, saya tadi melihat pernyataan Anda ya, kalau tadi safari politik itu kan salah ya. Tapi kalau itu ternyata, Anda tidak setuju dengan safari Saya politik? tidak menyebut salah, kepentingannya apa? Tapi kalau saya boleh tarik lagi, kalau itu ternyata memang seperti yang Anda katakan, berarti melanggar kampanye dong. Ini kan belum waktunya kampanye. Ya memang sebetulnya kalau kita melihat nih, perjalanan Jokowi ke daerah ini kan semuanya kan dengan spanduk umbul-umbul PSI, menangkan PSI segala, itu kan bagian dari kampanye. Kan belum waktunya. Nah itulah yang kita banyak kritisi, ini kan jadi terlalu dini. Sementara situasi bangsa kita sekarang sebetulnya kan membutuhkan persatuan semua elit, semua tokoh, supaya kita bisa keluar dari krisis global. Krisis ini bukan hanya kita mengalami, seluruh dunia mengalami krisis, dan kita kalau tidak bersatu akan sulit keluar. Nah, kehadiran Jokowi di sini kan sebagai salah satu tokoh, dia masih baru pensiun dari presiden. Harusnya kehadirannya itu bisa membantu pemerintahan ini karena celah-celah bolong-bolong di rezim yang lalu itu kan dia tahu di mana. Harusnya memberikan masukan kepada Prabowo, bukan malah sibuk dengan agenda politik pribadinya. Karena ini agenda politik pribadi, bukan agenda politik kebangsaan. PSI itu tidak layak disebut membawa agenda politik kebangsaan. Jokowi adalah mantan presiden yang baru selesai menjabat. Dan dia melakukan ini menjadi sales partai yang belum masuk di parlemen. Untuk apa? Kalau bukan untuk anak-anaknya. Tidak ada alasan lain. Jadi kalau dia bicara tentang bangsa, negara, saya harus mengatakan itu bullshit, omong kosong. Tapi sebagai mantan presiden mungkin masih masuk beliau mengatakan sebagai kebangsaan. Ya itulah yang saya sebut bahwa itu adalah sebuah kebohongan dan kemunafikan. Kawan ini kan memang ya senang dengan hal-hal begitu. Dia suka berbicara
A, tetapi yang dilaksanakan B atau C, itu yang saya katakan hati dingin tapi pikirannya, tangannya dingin tapi hatinya panas terus. Oke, Bang Ferdinand, tadi Anda mengatakan bahwa ini ada dua kemungkinan. Apakah Pak Jokowi melakukan safari politik ini untuk anak-anaknya, untuk kepentingan pribadi, atau untuk Pak Prabowo? Nah, emangnya memang menurut Anda Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang sudah tidak akur? Saya punya pandangan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini secara politik ya mungkin sudah tinggal menunggu saja gugatan cerainya di pengadilan. Istilahnya begitu, karena kalau mencermati gerakannya Pak Jokowi, hampir tidak pernah Jokowi ini mengeluarkan statement bagaimana menenangkan situasi. Justru kita melihat mereka terus membangun kekuatan untuk kepentingan politiknya Gibran terutama. Karena Gibran ini kan menjadi budak angon yang harus dibawa oleh Jokowi. Ini kan beban politik yang sangat besar bagi Jokowi. Dan terlihat bahwa di pemerintahan ini hampir tidak ada peran yang diambil oleh Gibran sama sekali. Gibran ditugasi Presiden Prabowo untuk mengurusi Papua, tapi Gibran hampir tidak melakukan sesuatu ke Papua. Dia pernah berkunjung ke Papua, tapi apa yang dilakukan? Nggak ada, hanya gimmick, hanya tontonan belaka, tidak menghasilkan satu kebijakan atau keputusan yang membuat Papua itu menjadi setara dengan seluruh wilayah Indonesia. Karena Papua ini harus kita akui tertinggal dari daerah-daerah lain meskipun mereka sangat kaya. Nah ini kan sesuatu yang diemban oleh Gibran tetapi tidak dilaksanakan. Selain itu hampir tidak ada perannya Gibran di dalam pemerintahan ini. Bahkan begitu banyak isu, Gibran itu sama dengan bapaknya, lebih banyak diam tetapi sesekali ngomong demi kepentingan politiknya. Sama ketika Gibran berbicara soal undang-undang perampasan aset. Undang-undang ini kan perannya adalah presiden dan legislatif, bukan wakil presiden. Tapi belum disahkan ya, Pak? Belum, lagi dalam proses kan. Nah, Gibran saya lihat bahwa dia mengeluarkan statement terkait itu, seolah dia mendukung. Karena memang undang-undang perampasan aset ini kan animo masyarakat, perhatian masyarakat terkait undang-undang ini kan sangat tinggi. Diharapkan itu akan menjadi salah satu kekuatan untuk menurunkan tingkat perilaku korupsi di negara kita. Padahal sebetulnya kalau dibaca secara menyeluruh undang-undang RUU itu, menurut saya nggak ada yang istimewa dengan RUU perampasan aset itu. Sama saja dengan undang-undang yang sudah ada bahwa penyidik bisa menyita kok harta-harta yang diduga terkait dengan perbuatan korupsi. Hanya tidak dilakukan? Ya dilakukan tetapi tidak menyeluruh. Kalau saya sih pengennya undang-undang perampasan aset itu, semua harta koruptor itu apakah itu terkait dengan korupsi atau tidak terkait, sita dong. Dimiskinkan? Memiskinkan, itu baru keren undang-undangnya. Tapi kalau yang disita hanya yang terkait dengan korupsi, ya untuk apa? Toh sekarang juga penyidik bisa kok melakukan penyitaan. Maka kalau kita lihat kasus Noel, KPK kan mengembalikan 3 unit mobilnya. Karena itu dibeli jauh sebelum korupsinya terjadi, dianggap tidak terkait. Nah kalau undang-undangnya sama, buat apa? Saya malah berharap sekali undang-undang perampasan aset itu pokoknya yang harta yang terkait maupun tidak terkait dengan tindakan korupsinya sita miskinkan. Nggak usah bicara HAM bagaimana anaknya, keluarganya. Selama ini kan anak keluarganya sudah menikmati korupsi juga dari bapaknya atau ibunya. Ya miskinkan semua supaya menimbulkan efek jera yang besar terhadap kebiasaan korupsi itu. Karena korupsi ini sudah kebiasaan. Hampir semua korupsi. Ya, Bang. Tadi Bang Ferdinand kan mengatakan bahwa kembali ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Iya. Kalau tadi Anda katakan bahwa ini ada langkah mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri. Ya. Atau ada dua kemungkinan mungkin ini akan mendukung Pak Prabowo ke depannya. Sebaiknya menurut Abang seperti apa yang harus terjadi? Kan ini Abang ngomong safari politik kayaknya kencang banget nih. Iya. Di media Abang juga Abang cukup keras. Sebetulnya keinginan Abang seperti apa untuk melihat? Kalau saya melihat begini, untuk kepentingan bangsa ini kan kondisi geopolitik global sedang sangat tidak baik-baik. Di Timur Tengah, Iran dengan Amerika masih belum ada kepastian. Rusia dengan Ukraina juga belum ada kepastian. Sementara di kawasan Asia Pasifik ada Cina, Jepang, Taiwan yang mulai panas. Nah, kondisi ini kan membuat perekonomian global itu tertekan. Dan kita yang selama ini banyak tergantung dengan negara luar, menjadi sangat tertekan kondisinya. Nah, di sini kita membutuhkan persatuan dari semua elit bangsa kita supaya rakyat ini bersatu juga. Ketika elit bersatu kan rakyat ini akan bersatu. Persoalannya sekarang elit ini mengambil kepentingan masing-masing. Akhirnya pengikutnya, rakyat yang mengikuti dia juga menjadi terbelah. Nah, kalau kita bersatu tentu kita akan bisa menghadapi situasi ini. Karena kalau kita tidak tenang, bangsa ini terus dengan ontran-ontran, kekacauan, kericuhan, keributan, kita tidak akan pernah bisa membenahi apapun yang ingin kita benahi. Nah, di situ yang saya lihat harusnya dalam kondisi seperti ini Jokowi itu mau ya tahan dulu nafsunya gitu loh. Jangan dulu begitu, sabar dulu gerakan politiknya, kita benahi dulu ini supaya bangsa kita tenang, kondusif, baru ambil langkah politik ke depan. Nah, sementara dengan safari politiknya ini bayangkan, negara yang sudah sedang ribut,
ditambah safari politik Jokowi menambah kegaduhan di mana-mana. Jokowi ke Lampung, masyarakat Lampung itu terbelah soal layak tidak layak gelar adat yang diterima di sana. Belum lagi kontroversi yang dia lakukan menginjak kepala kerbau. Itu kan seolah-olah simbol-simbol yang diartikan orang bahwa dia sedang berniat menginjak ya PDIP lah saya sebut ya. Partai Abang. Ya begitu. Jadi itu kan simbol yang dibaca masyarakat. Terus ke timur-timur datang ke sana terbelah juga. Ada yang mengaku tidak itu bukan pemberian gelar raja, hanya macam-macam lah. Tapi kan yang kita lihat di sini di Lampung ada keterbelahan, terus di timur-timur di Nusa Tenggara Timur terbelah masyarakatnya. Artinya kan Jokowi ini menambah kegaduhan. Makanya saya bilang jangan-jangan Jokowi ini sebetulnya yang menjadi aktor utama dalam membuat suasana ini kacau, suasana ini ribut, bagaimana supaya Prabowo jatuh dan anaknya tiba-tiba naik jadi presiden. Masa sebesar itu, Bang? Saya malah punya analisis ke sana. Jadi peran dari mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia masih sangat besar saat ini? Masih sangat besar karena biar bagaimanapun yang namanya mantan presiden itu apalagi baru selesai menjabat, ya wangi-wanginya kan masih tersisa nih, ya bau-baunya masih tersisa. Nah kalau kita melihat nih gerakannya ke bawah ini, setiap tempat yang dia datangi selalu menimbulkan keributan, minimal keributan di media sosial dan keributan di tengah masyarakat. Lampung, kita dengar bagaimana mereka saling berbantah lisan soal kepatutan pemberian gelar adat tersebut. Kemarin juga di Nusa Tenggara Timur soal gelar Raja Timur itu. Ini kan menjadi keributan di tengah masyarakat NTT juga, keributan di tengah media sosial kita. Nah kenapa dia harus menambah keributan di tengah kita yang sedang ribut? Pengalihan isu kali, Bang? Saya bilang bukan pengalihan isu, tapi memang dia dalang dari keributan ini. Supaya semakin kacau kan yang paling diuntungkan siapa? Kan Gibran yang akan diuntungkan kalau contohnya nih tanda kutip tiba-tiba terjadilah kekacauan nasional, Prabowo harus terpaksa lengser, kan yang naik kan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Ya Jokowi dan Gibran. Mereka adalah kelompok politik yang paling diuntungkan dari semua kekacauan yang ada. Karena mereka bisa tiba-tiba mendapat durian runtuh. Makanya saya bilang ini Jokowi maunya apa? Safari politiknya ini sebetulnya untuk apa? Apakah untuk menambah kegaduhan ataukah memang murni hanya untuk membangun struktur PSI? Kalau membangun struktur PSI kan sebetulnya bukan tugas dia. Kan ada ketua umumnya yang namanya Kaesang. Ada ketua hariannya. Harusnya itu membangun struktur. Tapi kenapa Jokowinya yang menjadi sales partai ini dan ketua umum serta ketua hariannya itu kan malah tidak terlihat. Malah ada di barisan belakang. Makanya saya bilang bahwa Jokowi ini memanfaatkan kesukaan publik kepada dia untuk menciptakan sebuah suasana, sebuah situasi. Yaitu yang saya sebut tadi. Kacau. Ya potensinya apa? Ya, kalau tadi Abang kayaknya cukup kecewa ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Apakah menurut Abang Pak Prabowo tahu hal ini? Sudah ada reaksi dari istana? Saya meyakini Pak Prabowo pasti tahu semua apa yang terjadi dan apa dampak dari itu. Apalagi kan Prabowo sebagai seorang presiden, jangan kita lihat dirinya dalam hal ini sebagai seorang pribadi ya, tapi sebagai seorang presiden yang punya infrastruktur pemerintahan, salah satunya ada Badan Intelijen Negara, ada BAIS di TNI, ada Intelkam di Polri. Ini kan semua mengumpulkan informasi yang terjadi di lapangan dan semuanya kan pasti melaporkan kepada presiden karena usernya adalah presiden. Dan semua itu dilaporkan dengan analisis segala macam ini. Jadi presiden saya percaya tahu apa yang sedang terjadi di lapangan dan apa yang dilakukan. Nah kalau kita cermati juga statement-statement Pak Prabowo, kan berkali-kali Pak Prabowo berkata, saya tahu siapa yang bayar-bayar, saya tahu siapa yang ini. Artinya beliau sudah mendapat informasi, sudah mendapat asupan informasi yang menurut saya tidak main-main dan itu pasti akurat, pasti benar. Belum lagi waktu itu kalau kita mendengar Pak Prabowo juga sebentar lagi akan ada nih jenderal-jenderal main saya akan menengahi. Ya kan kita lihat buktinya. Terjadi kan artinya beliau itu sudah mendapat asupan informasi yang cukup akurat dan kuat. Dan saya percaya beliau juga dengan jajaran pemerintahannya melakukan mitigasi, pencegahan dan untuk menghambat itu semua karena kalau itu terjadi kan yang rugi kita semua sebetulnya. Kita yang rugi semua, rakyat ini pasti rugi ketika suasana kacau, tapi ada sekelompok yang akan diuntungkan dari kekacauan itu. Itulah yang saya sebut, siapa yang diuntungkan dari kekacauan itu ya yang berharap durian runtuh ya siapa? Ya Gibran sama Jokowi. Oke. Mereka ini harus diwaspadai gerakan politiknya. Semakin panas ini Bang. Oke, saya fokus bola 3 dulu Bang ya. Oh, iya. Kenapa bola 3? Karena saya sepertinya lebih setuju ketika parpol hanya 3. Ah, cocok itu memang. Cocok itu, multi partai ini penyakit bagi bangsa. Anda melihat apakah parpol ini menjadi salah satu masalah juga Bang? Karena terlalu banyak kepentingan yang ada. Tadi Anda katakan koalisi ini membuat seorang presiden bisa berubah cara memimpin sebuah negara. Iya, jadi begini, sistem multipartai kita ini kan sebetulnya menjadi borok penyakit bagi negara ya, bagi bangsa dan negara. Mengapa demikian?
siapapun presiden yang terpilih, Ya. siapapun pasti akan mencari teman koalisi supaya bisa mayoritas di parlemen. Ya. Karena ketika dia lemah di parlemen, tidak mayoritas, maka programnya semua akan terganjal di DPR. Karena kekuatan parlemen kita itu sekarang sangat kuat dalam penyusunan APBN. Ya. Mereka itu sangat superior dalam hal ini. Jadi presiden tentu akan terhalang semua rencana-rencana kerja yang diusulkan dalam APBN kalau dia di parlemen tidak kuat. Ya. Maka dia harus mencari koalisi nih. Mencari koalisi yang besar untuk supaya programnya bisa berjalan. Nah, di mencari koalisi besar inilah terjadi transaksi bagi-bagi kekuasaan. Ya. Kalau kita melihat sekarang ya, kita bicara konstitusi. Di konstitusi kita dinyatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Pertanyaannya, benarkah presiden masih memiliki hak itu terhadap kader-kader partai koalisi yang diangkat menjadi menteri? Harusnya iya. Harusnya iya secara konstitusi. Tetapi secara praktek politiknya, benarkah masih demikian? Kalau saya mengatakan tidak. Presiden hanya memberikan kepresnya. Tapi yang mengangkat itu ketua umum partainya. Dan presiden yang mengajak koalisi ini tidak akan bisa menolak usulan dari partai politik tersebut. Siapa yang diusulkannya itu yang diterima. Akhirnya presiden tergantung ketua partai. Makanya lihat, ketika terjadi reshuffle, kader-kader dari partai politik ada nggak yang kesenggol? Kecuali ya dia ditangkap KPK. Ada nggak yang kesenggol? Kenapa tidak ada yang kesenggol? Kan pertanyaan. Padahal kalau kita melihat kinerja dari semua menteri pejabat yang dari partai politik ini, seperti apa kualitas kerjanya? Aneh-aneh semua kan? Aneh-aneh semua dan layak dilengserkan. Tapi mengapa itu begitu sulit? Itu yang saya katakan. Jadi multi partai ini membuat sistem kita tidak akan bisa leluasa presiden itu memimpin. Semua akan tersandra dengan kepentingan-kepentingan itu. Karena undang-undang kita, konstitusi kita sejak di amandemen itu kan membuat kekacauan yang cukup besar. Undang-undang dasar di amandemen memberikan ruang munculnya DPD, memberikan ruang kekuasaan DPR itu sangat kuat. Kita ini sebetulnya tidak bisa lagi disebut negara dengan sistem presidensial. Kita ini setengah-setengah antara presidensial dan setengah-setengah parlementer. Ya. Ini fakta. Ya. Kalau kita presidensial, maka di presidensial itu, presiden itu memiliki kewenangan mutlak, kewenangan penuh. Dan bisa memveto sesuatu ketika DPR tidak menyetujuinya. Tapi sekarang Itu terjadi waktu zaman Pak Soeharto. Pak Soeharto dulu. Jadi ketika dulu zaman Soeharto sudah melihat bahwa sistem multipartai ini kan pasti akan mengakibatkan kekacauan. Ya. Maka dilakukanlah fusi partai politik. Ya. Dari 57 partai politik difusikan menjadi 3 partai. 2 partai dan 1 Golkar. Itu yang terjadi karena Soeharto waktu itu sudah melihat ini pasti akan kacau kelak. Maka difusikanlah itu. Nah, di zaman reformasi ini dibuka kembali ruang ini. Jadi reformasi ini juga banyak menyesatkan kita. Maka kalau ada beberapa pihak yang terlalu berbangga dengan reformasi 98, saya adalah orang yang kecewa melihat hasil reformasinya. Titik reformasi itu saya bangga ketika mahasiswa dan rakyat berhasil menggulingkan seorang pemimpin yang dianggap diktator. Ya. Tetapi perjalanannya ke depan, kita semua kecewa karena Indonesia itu menjadi sebuah bangsa yang aneh menurut saya. Menjadi bangsa yang kebarat-baratan tapi juga mengadopsi sosialisme. Jadi kita ini tidak jelas sosialis Abu-abu, Bang. atau liberal. Ya. Kita parlementer atau presidensial. Disitulah kita kacaunya. Kita kacau semua di situ. Nah, ini yang tidak disadari oleh kita semua. Jadi rakyat sampai sekarang mengapa harus selalu teriak siapapun presidennya, teriak. Karena persoalan tidak akan selesai. Siapapun presidennya tidak akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini kecuali kita duduk bersama, kita merekonstruksi ulang Indonesia sesuai dengan apa yang didirikan oleh para founding father kita. Oke Bang, maaf saya potong. Tadi Anda katakan kekacauan, ekonomi sulit saat ini, dan bahkan ada isu demo. Ya. Nah, apakah isu demo itu nyata adanya? Ataukah hanya dihembuskan di media sosial untuk memberikan sebuah kepanikan, Bang? Jadi gini, kita harus melihat juga, itu yang saya uraikan juga tadi. Siapa sebetulnya dalang dari kekacauan ini semua? Ya. Dalangnya adalah pasti orang-orang yang memiliki dan berharap keuntungan politik dari kekacauan itu. Ya. Nah, mengapa muncul belakangan ini isu-isu demo, Agustus akan demo besar-besaran, seolah-olah akan rusuh, akan chaos, akan terjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal dari informasi-informasi yang kita dengar sebetulnya, dan kita ini kan banyak di lapangan, kita tidak menemukan hal-hal yang menakutkan saat ini. Tapi informasi didaur ulang oleh kelompok-kelompok tertentu, diposting lagi di media sosial, dan ini ada yang mengorkestrasi. Ini tidak berdiri sendiri, ada yang mengorganisir, ada yang mengkoordinir mereka untuk menciptakan suasana yang mereka inginkan. Apa suasana yang mereka inginkan? Agustus ini harus chaos. Ketika chaos, mereka berharap 98 terjadi, Prabowo jatuh. Mereka bisa segera menikmati kekuasaan durian runtuh. Nah, tinggal ini kita cari. Dalangnya siapa? Tapi saya percaya Pak Presiden Prabowo sudah tahu siapa-siapa yang main di balik itu semua.
Tapi tidak mungkin tidak tahu. saat ini ada indikasi semua mall dan kantor dengan pagar tinggi seperti apa? Sebetulnya enggak. Kita juga kan komunikasi. Saya kan orang yang punya, ya bukan mau membanggakan diri, punya jaringan yang cukup luas ya. Ya. Kita juga sudah meminta konfirmasi dari beberapa pihak terkait dengan grup Pakuwon Ya, yang melakukan pemagaran terhadap mall, kantor yang mereka, apalah aset-aset yang mereka miliki. Dan kita mendengar penjelasannya itu dilakukan bukan karena rasa ketakutan akan ada chaos demo, tidak, tetapi mereka ingin memperjelas batas-batas aset yang mereka miliki. Jadi mau dibuat seperti kawasan restrict area lah, terbatas. Tetapi kan digoreng di media sosial seolah-olah wah ini akan rusuh, makanya mall ini kokas pagar nih. Ya. Kenapa mall yang lain tidak? Kan pertanyaannya apakah mall yang lain tidak takut? Jadi ini kan ada yang memang bekerja sekarang menciptakan itu, dan kita mendengar bahwa kemarin 2 hari yang lalu pihak Direktorat Cyber Polda Metro Jaya kan menangkap salah satu nih pemilik akun yang melakukan menyebarluaskan informasi-informasi sejenis ya, menyebarluaskan demo-demo yang lama didaur ulang, diposting lagi. Ya memang menciptakan situasi yang mencekam, menakutkan di satu sisi, dan di sisi lain mereka berharap pihak-pihak yang memang kecewa saat ini supaya ya sudah turun sekalian gitu. Itu yang mereka organisir. Nah, kalau kita lihat kembali ke Agustus 2025 lalu, ini di lapangan pergerakan massa ini tidak digerakkan oleh tokoh di lapangan, tetapi digerakkan oleh media sosial. Di media sosial itu muncul seperti platform TikTok, saya katakan. Ini kan platform paling gila sekarang di masyarakat kita. Di TikTok itu dihembuskan di pergerakan, kita bergerak ke rumah Sahroni. Ya. Orang di lapangan mengikut ke sana. Itu tidak ada komando di lapangan, tapi mereka digerakkan oleh opini yang muncul di media sosial. Nah, sekarang mereka mau menggerakkan itu lagi karena mereka sukses Agustus 2025 menggerakkan massa tanpa komando di lapangan melalui komando media sosial. Mereka mau ngulang sekarang ini. Maka dibangun terus harapannya mungkin pada saat HUT RI ini ya bisa kacau. Tapi kan ada Kominfo, bisa diatasi, Bang. Gini, kita kan harus juga melihat kemampuan Kominfo. Kan ada batasan-batasan yang dimiliki oleh Kominfo juga ya. Karena kalau tidak nanti mereka akan dituduh represif, dituduh tidak menghargai kebebasan berpendapat. Saya justru menyayangkan sikap dari beberapa teman-teman influencer yang saya sebut saja seperti Panji lah. Panji itu kan saya lihat ikut-ikutan menebar itu, tapi dengan bahasa yang dibungkus dengan kalimat-kalimat yang satir. Saya mendengar ini udah banyak yang berbicara, padahal tujuannya juga untuk menyebarluaskan itu menurut saya. Jadi dia tidak hanya sedang bercerita sesuatu, tetapi itu dia punya tujuan menyebarluaskan. Jadi, makanya menurut keyakinan Abang, ya, tidak ada. Saya yakin 100% tidak akan ada chaos. Ada demo itu biasa. Mahasiswa kan sampai sekarang masih berupaya untuk terus bagaimana supaya undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Kan ini yang jadi diperalat. Padahal semua tidak ada yang tahu dan DPR pun belum mengagendakan pengesahan itu. Sekarang di Komisi 3 sedang dibahas meskipun masa reses. Saya terakhir ke Komisi 3 2 minggu lalu, saya mendapat informasi dari mereka bahwa ini di masa reses pun dibahas nih. Bahkan mereka memanggil pihak-pihak mendengar masyarakat nih, dari unsur masyarakat, masukan terkait RUU ini. Jadi ya kalau ini berjalan lancar, ya mungkin harapannya bisa disahkan ya akhir Agustus atau mungkin di September. Dan itu penting sekali. Dan itu penting sekali. Nah, ini kan yang dimanfaatkan oleh kelompok ini. Mereka menunggangi isu RUU perampasan aset untuk mengajak masyarakat dengan alasan supaya DPR mengesahkan, Itu dibuat sebagai magnet untuk menarik masyarakat datang demo besar. Ketika demo besar nanti mereka bisa ya mengorganisir lagi komando-komando melalui media sosial itu untuk bergerak kemana. Kembali Bang Ferdinand, tadi ada katakan ada dalangnya ini semuanya. Oh iya, saya percaya ada dalangnya. Siapa, Bang? Saya tidak tahu secara personal, tetapi saya hanya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang mendapat keuntungan politik dari situasi kacau. Siapa yang akan menikmati keuntungan politik dari kekacauan itu kalau contohnya Prabowo jatuh? Ya mereka lah dalangnya bagi saya. Di luar istana atau di dalam istana? Oh, kalau di istana mungkin ya tidak mungkin ada, tetapi kalau kita sebut dari lingkaran-lingkaran kekuasaan juga ada, ya saya percaya ada. Saya percaya ada. Karena kalau mempelajari pola-pola yang ada, ini bukan sok pintar menganalisis, tapi kalau kita lihat pola-pola yang ada ini sangat identik dengan operasi-operasi intelijen. Cuman siapa yang melakukan ini? Apakah pergerakan intel-intel asing memang yang kita tidak bisa baca, ataukah memang ada serpihan-serpihan di internal kita yang tidak tegak lurus terhadap usernya, kira-kira seperti itu. Tapi ini pola-pola ini jelas adalah pola-pola gerakan yang biasa dipergunakan intelijen, termasuk kenapa Pak Prabowo mengatakan ante-ante asing, londo ireng segala macam. Karena begini, dari sejak zaman dulu jurnalis, LSM, pengamat
adalah kedok yang paling banyak dipergunakan dalam operasi-operasi intelijen. Dia masuk ke negara lain dengan tameng, oh saya jurnalis, mau meliput ini, mau ini segala macam. Ada LSM yang dibayar hanya untuk membangun opini terus supaya opini ini tidak tenggelam. Pengamat dibayar untuk berbicara selalu tentang sesuatu yang mereka inginkan. Maka saya dari situ bisa mengumpulkan puzzle-nya bahwa memang ada kekuatan operasi asing di negara kita yang ingin menciptakan suasana ini chaos. Dan dasarnya ada. Mengapa demikian? Ini saya sampaikan bahwa kalau kita melihat gerakan arah geopolitiknya Pak Prabowo kemana? Gerakan geopolitik Pak Prabowo ini kan cenderung main di tengah tetapi lebih pro ke barat. Pro ke barat, ya. Amerika. Ya. Dan ini pasti menyinggung kelompok Asia seperti Cina yang selama ini 10 tahun di masa Jokowi berkolusi melakukan kejahatan di negara kita. Sumber daya mineral kita itu sekarang dikuasai Cina. Berkolusi, Bang? Oh, saya bilang berkolusi secara jahat. Saya kalau ketua KPK, Jokowi itu akan saya tangkap. Ada buktinya, Bang? Loh, gampang nanti mencari buktinya. Tunggu aja kalau saya nanti 2029 jadi pimpinan KPK, Jokowi akan saya tangkap. Karena apa? Coba bayangkan, Jokowi dengan narasi hilirisasi, yang seolah-olah dengan hilirisasi itu Indonesia akan serba wah, serba hebat. Pertanyaan saya, apa yang kita dapat sekarang dari hilirisasi yang dilakukan Jokowi? Sementara Kalimantan, Sulawesi, Papua sekarang dikuasai oleh Cina semua. Apa yang kita dapat? Kenapa kita sekarang hanya untuk memenuhi APBN kita yang hanya sekitar 3.600 triliun per tahun kita kelimpungan, kesulitan? Hutangnya besar. Hutangnya besar. Hutang kita sangat besar. APBN kita habis sekitar 25% untuk membayar cicilan bunga dan pokok utang. Mengapa itu terjadi dan ke siapa itu? Semuanya kan ke Cina. Maka tentu Cina tidak senang dengan peralihan gerakan politiknya Pak Prabowo yang lebih pro ke barat. Meskipun beliau saya perhatikan main di tengah, tapi kalau kita bicara persentase mungkin 65% ke barat, tetap menjaga hubungan dengan Cina. Tetapi kalau kita melihat semua fakta ini, pasti Cina tidak senang. Mereka pasti merasa terancam. Karena investasi mereka di Indonesia ini kan banyak meskipun dilakukan secara ugal-ugalan. Ugal-ugalannya apa contohnya? Ya kereta cepat Jakarta-Bandung itu investasi ugal-ugalan. Lu bayangin, hanya untuk barang kayak begitu aja kita harus terjajah 100 tahun untuk melunasi itu ke Cina. Mau jadi bangsa apa kita? Ya kan? Ya itu kebijakan Jokowi yang menurut saya adalah kolusi kejahatan dengan Cina. Belum lagi di tempat-tempat lain. Sekarang soal jalan tol yang dibangun oleh Jokowi selama masa pemerintahannya. Apa manfaatnya ke Indonesia? Jalan tol Sumatera, apa manfaatnya ke Indonesia sekarang? Kalau tol Jawa mungkin manfaatnya besar. Ya tol Jawa kan dibangun bukan zaman Jokowi. Pak SBY setengah. Iya, ya kan Jokowi membangun tol Sumatera, apa dampaknya? Nggak ada. Jokowi membangun Bandara Kertajati, apa dampaknya? Nggak ada. Jokowi membangun IKN, apa dampaknya? Nggak ada. Semuanya nggak ada dampaknya yang dibangun sama Jokowi itu. Jadi itu hanya seperti fata morgana yang terlihat, oh Indonesia sedang hebat nih membangun. Ada banyak penduduknya, oh kita kan jadi negara pertama yang punya kereta cepat. Buat apa kita punya kereta cepat kalau jadi miskin gara-gara itu? Saya lebih bagus punya sepeda tapi saya nggak miskin. Daripada punya kereta cepat tapi saya harus ngutang tiap hari gara-gara itu. Nah itu yang saya bilang bahwa Jokowi melakukan kolusi jahat dengan Cina yang membuat Indonesia tersungkur seperti sekarang. Bayangin coba, tenaga kerja dari Cina yang dibawa investasi itu berapa banyak di Indonesia ini sekarang? Banyak sekali. Legal, illegal? Oh, saya percaya banyak yang ilegal. Saya meyakini banyak yang ilegal. Karena kalau syaratnya dipenuhi secara legal, nggak akan sebanyak itu. Kalau legal boleh ya, Bang? Legal boleh, karena memang begini, investasi itu kan apalagi bicara teknologi. Ada banyak teknologi yang memang harus dipasang, dirancang, disusun, dioperasikan oleh ahli yang mereka miliki. Kaitannya apa? Dengan asuransi. Ketika terjadi sesuatu dan itu dioperasikan oleh yang tidak ahli, maka asuransi tidak akan membayar klaim. Betul. Nah, ketika itu dioperasikan oleh orang ahli dari mereka, kalau terjadi sesuatu asuransi. Jadi wajar kalau tenaga-tenaga ahli tertentu masuk bersama investasi. Tapi kan sekarang kuli segala macam ikut, ngapain juga kuli bangunan ikut? Orang kita bisa. Orang kita banyak yang bisa. Nah, itulah yang saya katakan bahwa jadi semua yang disampaikan Jokowi bahwa Indonesia hebat, Indonesia ini bagi saya itu adalah sebuah dusta kebohongan yang harus kita usik. Harus kita telisik. Abang sambil pukul, Bang. Oh iya. Saya lihat Bang Ferdinand ini seperti benci sekali dengan Pak Jokowi. Enggak, saya tidak benci. Apakah ini personal ataukah pemikiran sebagai seorang politikus untuk bisa membuat perubahan di bangsa ini? Enggak, saya secara pribadi itu tidak punya kebencian secara personal dengan Jokowi. Tetapi saya punya kecintaan besar terhadap Indonesia yang menurut saya kalau saja dulu Jokowi benar, kita nggak akan begini. Jadi apa yang dilakukan Jokowi itu menurut saya adalah faktor terbesar semua kekacauan, keributan yang terjadi sekarang. Itu yang membuat saya gerang karena apa?
Indonesia harusnya makmur dengan sumber daya mineral. Ya. Kalau kita bicara timeline pemerintahan, Megawati waktu itu memerintah dalam kondisi Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat tidak sehat. Ya. Dan Megawati berusaha dan mampu membuat stabilitas politik ketika itu menjadi Pilpres, SBY terpilih. SBY memimpin negara ini, timelinenya, beliau bangkit, berusaha bangkit, membawa Indonesia dari keterpurukan sisa 98 itu, SBY itu pontang-panting. Dan SBY itu hanya membangun yang efektif, menurut saya adalah di periode keduanya. Ya. Nah, Jokowi ini kan yang 10 tahun memiliki waktu yang sangat panjang untuk membangun Indonesia seharusnya, tetapi yang dianggap Jokowi membangun itu justru adalah sebaliknya. Sebaliknya, karena dia terlalu mengobral segala hal terhadap Cina lah terutama, karena dia terlalu terafiliasi ke sana, yang membuat kita semua kehilangan apa yang seharusnya kita dapat. Saya berpikir bahwa gini, kalau saja kita dulu mampu mengelola semua apa yang kita miliki itu dan kita tidak malas. Ini kan pemerintahnya sebetulnya yang malas dulu. Kalau pemerintah nggak malas dulu mengelola nikel itu apa susahnya sih? Pemerintah malas yang di era siapa, Pak? Ya, era Jokowi. Jokowi. Apa susahnya sih mengelola sumber daya mineral yang ada di Sulawesi itu, mau itu nikel, mau itu timah, apa susahnya sih? Nggak ada yang susah. Kita punya banyak insinyur yang pintar. Teknologi apa sih? Nggak ada teknologi yang terlalu tinggi di situ. Buktinya apa? Masyarakat saja mampu menambang secara manual kok, secara otodidak. Masa negara tidak mampu? Tapi karena ini malas, ya dia tidak mau kerja capek, udahlah, kasih aja ke mereka, kita ambil bagi hasil aja. Mereka yang untung. Kan itu yang terjadi. Hilirisasi sekarang. Hanya hilirisasi di tingkat pertama, pengolahan raw material, habis itu material mentahnya dibawa lagi ke sana. Apa yang kita dapat? Nggak ada. Omong kosong kalau disebut nilai tambah itu tidak sebanding kalau kita yang mengerjakan. Itu yang saya maksud. Kenapa pemerintah dulu 10 tahun punya kesempatan untuk membangun itu semua, tapi tidak membangunnya. Dan Jokowi mengobralnya ke Cina. Kalau saya dulu jadi presiden di situ, saya akan kelola sendiri. Nggak ada yang sulit itu. Orang mengambil sumber daya mineral itu adalah pekerjaan paling mudah. Yeah. Pekerjaan kuli. Sama kayak menambang emas. Apa susahnya? Masyarakat bisa menambang secara manual kok. Masa negara tidak mampu? Freeport, Jokowi bilang, oh kita sudah ambil sahamnya. Apanya yang diambil? Kendalinya tetap di Freeport kok. Di Freeport Moran kita punya saham mayoritas di Freeport sekarang. Tapi kendalinya tetap di mereka. Apa gunanya? Kan sementara itu saham dibeli, padahal seharusnya Indonesia mampu tidak perlu membeli itu. Ketika kontraknya habis, ya udah ambil alih aja. Oke, dengan segala kekacauan yang menurut Abang ada di pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun, apakah Bang Ferdinand masih yakin dengan Pak Prabowo saat ini bisa menyelesaikan semuanya, memperbaiki semua itu? Kalau sebetulnya begini, kalau situasi kita tentram, tertib, damai, saya percaya Pak Prabowo akan bisa mengatasi kerusakan kita paling tidak 40%. 40%. 40% menurut saya. Pak Prabowo 1 periode? 2 periode. 2 periode. Kerusakan kita ini nggak tanggung-tanggung. Kerusakan kita nggak tanggung-tanggung. Bayangkan sekarang, hanya untuk memenuhi APBN saja kita belum mampu mandiri. Memenuhi APBN, kita belum mampu mandiri. Artinya kan ini butuh waktu yang tidak pendek untuk menyelesaikan persoalan ini semua. Hutang kita itu sudah terlalu menjadi jebakan yang tidak mudah kita selesaikan. Buat anak cucu kita. Ya itu dia. Jadi persoalan ini tidak mungkin bisa diselesaikan 2 periode oleh Pak Prabowo. Tetapi kalau saya lihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, mengambil alih semua tambang-tambang ilegal, lahan-lahan yang dikuasai secara melanggar hukum oleh para oligarki-oligarki itu kan diambil semua ini sekarang. Tidak ada lagi main-main apa segala macam. Menurunkan tingkat korupsi. Loh iya. Itu yang saya maksud. Artinya kalau itu continue dilakukan dan semua mendukung beliau, termasuk TNI, Polri, Jaksa, KPK mendukung beliau, saya percaya kita ini akan jauh sangat baik. Jauh sangat baik meskipun masih di bawah apa yang seharusnya bisa kita capai. Persoalannya kan sekarang Prabowo ini mau melakukan itu digoyang terus. Dia digebukin terus oleh kekuatan-kekuatan yang memang selama ini nyaman pesta pora korupsi bersama Jokowi. Iya, saya percaya ini adalah kekuatan-kekuatan yang selama ini nyaman melakukan semua aktivitas mereka yang melanggar hukum itu di zaman Jokowi. Mereka lah kelompok yang sekarang terus menggoyang Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat partai politik mana yang melakukan gerakan politik untuk itu? Nggak ada. PDI Perjuangan, nggak. PDI Perjuangan main di tengah-tengah kok. Nggak jelas warnanya juga. Setengah mendukung, setengah kadang-kadang beroposisi. Partai yang lain koalisi kok dengan pemerintah. Jadi yang mana partai politik yang mendorong supaya ini semua jadi kacau? Nggak ada. Tidak ada oposisi berarti? Nggak ada oposisi. Negara kita ini nggak punya oposisi sekarang. Nggak ada sama sekali. Hanya punya ya beberapa orang yang kritis lah. Dari PDI Perjuangan ada beberapa yang kritis, tapi lebih banyak yang diam. Nggak ada. Kalau dari PDI Perjuangan kan yang kalau kita lihat sekarang bersuara tiap hari itu kan paling Guntur Romli. Ya sesekali Charles Honoris, Deddy Sitorus.
kan tidak sebanding dengan jumlah parlemennya juga. Coba kalau semua bersuara kan enak kita mendengarnya. Seru Karena juga cocok orangnya. jadi oposisi ya. Ya memang ya, darahnya harusnya di situ. Gitu loh. Tapi kan tidak juga. Hanya beberapa yang bersuara kan. Jadi menurut saya itu tidak mencerminkan posisi politiknya yang clear bagi saya. Oke Bang, terakhir Bang, pertanyaan ke Abang. Jawab jujur Bang. Ya. Ada 4 mantan presiden. Ya. Sorry, yang satu masih presiden. Ah. Langkah politik yang Abang urutkan ya Bang ya? Urutkan nomor 1 hingga nomor 4 Bang. Langkah politik dari Ferdinand Huta-Heian yang melihat Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Langkah politiknya urutan pertama hingga urutan keempat Bang. Kalau bicara langkah politik ya, menurut saya, Ya. karena kalau gini, Megawati itu agak susah kita nilai karena hanya menjabat sebentar dan situasi kita tidak baik. Tapi kalau bicara langkah politik, saya harus mengatakan Pak SBY itu masih sampai saat ini terbaik. Nomor 1 berarti? Nomor 1, langkah politik dan langkah kebijakannya itu terukur. Oke. Terukur dan terstruktur, benar. Dia punya rencana pendek, menengah, panjang. Mengapa saya tahu? Karena saya pernah mendampingi beliau sangat dekat ya. Ya. Jadi saya tahu rencana jangka pendek, menengah, panjangnya. Beliau itu sangat terukur dan sistematis dalam hal itu dan punya prinsip. Presiden can do no wrong. Jadi presiden itu tidak boleh salah. Artinya dia betul-betul menjaga prinsip bagaimana supaya dia tidak salah dalam memerintah. Meskipun manusia itu gudangnya kesalahan, tetapi dengan prinsip itu beliau punya keyakinan pribadi untuk menjaga supaya tidak salah. Itu yang pertama. Nah, Nomor 1 berarti nomor Pak SBY. 1, Bu Megawati itu punya legasi yang cukup bagus. Bu Megawati itu punya kebijakan politik yang cukup baik ketika maju di Pilpres waktu itu, tidak menggunakan kekuasaannya juga. Jadi menurut saya Bu Megawati langkah politiknya cukup baik, menciptakan suasana stabil ketika kita baru keluar dari situasi yang tidak baik, era residu reformasi 98. Jadi ya masih Bu Megawati menurut Nomor saya 2. bagus, nomor 2 di situ. Nomor 3 siapa? Dengan siapa lagi mau kita bandingkan? Prabowo dengan Jokowi. Prabowo belum bisa kita nilai lah. Prabowo kalau bicara kebijakan politik, saya pernah juga menjadi juru bicara beliau. Saya kenal karakternya. Beliau ini menurut ya yang saya kenal, Pak Prabowo ini adalah orang yang sosialnya tinggi sekali. Beliau punya hati dan pikiran ingin membuat Indonesia baik. Hanya memang di tataran pelaksanaan saya harus mengatakan jajarannya ini banyak yang tidak becus. Tapi kalau soal gagasan, ide politik, langkah politiknya Prabowo ini saya harus katakan patut kita dukung. Patut kita dukung. Tapi sayangnya memang di jajaran pelaksanaan ini saya prihatin dengan banyak pejabatnya yang sebanyak itu tidak mampu mengemban, mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo. Tapi secara gagasan, langkah politik, kebijakan, saya tahu arahnya kemana beliau memang ya bagus. Beliau ini sosialnya tinggi, hanya memang angker kalau marah. Tapi kalau sehari-hari, menurut saya hatinya sangat baik. Sangat baik menurut saya. Yang saya kenal ya, karena saya pernah dengan beliau menjadi jubirnya pada Pilpres 2019. Kalau Jokowi, nanti dibilang lagi benci ya. Padahal tidak sebetulnya. Tidak, saya tidak menemukan satupun gitu ya. Kebijakan Jokowi itu yang memang tujuannya bagaimana supaya Indonesia menjadi hebat. Tetapi tujuan Jokowi selama memerintah itu hanya untuk Not even once. Saya tidak menemukan. Apa coba? Coba Mas Tio sekarang. Coba sebutkan ke saya yang mana. Apa coba? Kalau tanya ini. Kalau saya pribadi, mungkin banyak pembangunan yang bermanfaat. Justru pembangunan yang dibangun Jokowi inilah menjadi yang masalah di kita paling besar. Bayangkan, BUMN karya kita semua hancur. Sekarang mau bangkrut, sudah sakaratul maut, mau mati semua gara-gara kebijakan Jokowi membangun ugal-ugalan yang kita tidak mampu. Jadi apanya yang baik? Cobalah, semua saya tantang masyarakat sekarang. Siapapun ngomong ke saya, yang mana yang dilakukan Jokowi yang baik untuk Indonesia? Nggak ada, kereta cepat. Bagi sebagian orang itu mungkin baik, bagi orang-orang yang tidak paham apa yang terjadi di balik itu. Apa coba, Bandar Kertajati, sekarang apa? Apa? Coba yang mana? Saya pengen tahu gitu loh. Nggak ada. Apa yang meningkat di zaman Jokowi? Produksi beras? Enggak tuh. Industri apa yang kita miliki di zaman Jokowi? Nggak ada. Ya, dari sini kita tahu bahwa kenapa Bang Ferdinand sangat keras, ternyata ada bukti-bukti. Loh iya, makanya saya tantang siapapun termasuk kepada pendukungnya Jokowi, tunjukkan sama saya satu saja. Tapi kalau pendukung Jokowi kan tetap akan bela. Apapun yang isi kita ini, wah tetap akan disalahin dan mereka akan keras membela itu. Meskipun mereka mungkin nuraninya mengatakan, iya brengsek juga nih gitu kan. Tapi begitu, nggak ada, menurut saya nggak ada. Coba sebutkan sama saya dari 10 tahun yang dilakukan Jokowi, apa yang sekarang membuat Indonesia ya keren gitu lah. Nggak ada bos. Come on, mari kita bijak. Ini bukan soal kebencian, tapi mari kita menilai secara objektif. Apa coba? Kalian aja pada bingung kan? Nggak bisa kasih tahu saya. Apa?
Nggak ada, Mas. Nggak ada. Tapi kita berharap bahwa ini akan bisa dirubah oleh Presiden Saya Prabowo, berharap ya? sekali Pak Prabowo akan, kalau dari kebijakannya ya, Pak Prabowo itu mau mengubah itu semua. Dan kalau kita lihat kengeriannya sekarang Pak Prabowo ini kan menangkapi para koruptor yang menurut saya gila juga barang ini. Dan ini adalah salah satu pertempuran medan tempur yang paling akan berat dihadapi oleh Pak Prabowo dalam masa jabatannya ini. Karena perlawanan balik itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa terusik, terganggu dengan semua itu, pasti akan sangat besar. Mereka punya kemampuan kapital yang tidak bisa diremehkan. Mereka mampu mengorganisir pihak-pihak tertentu. Bahkan selama ini kita tahulah banyak aparat yang bisa mereka gerakkan segala macam. Jadi Pak Prabowo memang menghadapi situasi sulit. Bahkan ketika animo masyarakat pun sangat tinggi melihat Pak Prabowo untuk segera mengganti Kapolri, mengganti Panglima TNI. Sampai hari ini kita lihat masih belum terlaksana. Jadi ada menurut saya gerakan-gerakan politik yang tidak kasat mata dilihat oleh rakyat yang terus menghambat Presiden Prabowo melakukan perubahan itu. Tapi saya percaya kalau kita bersatu, kalau kita bersama-sama ini mendukung Pak Prabowo, saya percaya sekali ya minimal 40% kita bisa berubah. Amin. Dan perubahan 40% itu, saya percaya kita sudah akan menjadi negara yang sangat sehat ekonominya. Amin. Apalagi kalau 100%, walah Brunei Malaysia itu nggak ada apa-apanya sama kita. Ya Bang, pukul Bang, boleh Ya, Bang. saya pukul dulu nih. Ya, kalau Abang dulu tadi tanya ya apa kelebihan Pak Jokowi di periode pertama mungkin banyak Pak ya. Tapi kalau sekarang saya juga bisa jawab Bang. Apa? Nggak bisa jawab juga kalau sekarang. Kan saya bilang begitu. Ya, itu nggak ada. Ya. Dari awal memang semua gagasan yang terlontar itu baik ketika sebelum menjabat. Setelah menjabat, apa yang terjadi? Nggak ada, Bos. Benar-benar nggak ada. Kita pusing mencari. Tapi kalau bagi pendukungnya kan semua yang buruk-buruk pun bisa dianggap itu adalah prestasi yang baik. Tapi kalau kita bicara fakta dengan risiko sekarang, coba IKN. IKN itu menjadi beban besar bagi kita. Sekarang belum ada kejelasan ya Bang? Ya nggak ada. Dan dari dulu saya mengatakan bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Ibu kota Indonesia tidak akan pernah bisa pindah ke IKN. Memindahkan peradaban itu bukan persoalan mudah. Membangun gedung itu mudah. Anak kecil pun bisa sepanjang uang ada. Tapi memindahkan peradaban, memindahkan sebuah siklus kehidupan dari Jakarta ke Kalimantan, siapa yang mampu? Hanya Tuhan yang mampu, Bos. Jadi Jokowi jangan merasa dirinya jadi Tuhan di sini. Nggak bisa. IKN itu tidak akan pernah menjadi ibu kota yang seperti yang diharapkan Jokowi. Ya, kenapa demikian? Karena memang ya niatnya dari awal tidak benar soal itu. Menurut saya sih begitu. Kecuali Bang Ferdinand masuk dalam pemerintahan. Saya sangat berhasrat sebetulnya pengen menjadi pimpinan KPK nanti. KPK, Bang? Saya punya cita-cita untuk menjadi pimpinan KPK. Saya akan gorok mereka semua itu. Beneran, serius saya. Siap Bang, Saya akan mantap gorok itu. semua. Boleh kita game dulu Bang? Ayo. Ya, seperti biasa tentunya di Break the Fact, bintang tamu akan ikuti games. Ya, akan memilih salah satu sosok. Ketika Bang Ferdinand saat ini akan menghitung 3, 2, 1, kita akan melihat sosok mana yang akan berhenti. Dan Anda bisa katakan seperti apa sosok yang ada di Oke. televisi. Oke, Bang, hitung 3, 2, 1 Bang. Oke, kita hitung ya. Ya. 3, 2, 1. Kita akan melihat sosok siapa yang terpilih. Ya, AHY. AHY ini sebetulnya adalah sosok yang patut kita perhitungkan menjadi calon pemimpin nasional ke depan. Oke. Saya mengenal AHY dengan baik. Beliau ini punya pemikiran yang bagus juga ya. Dia punya konsep-konsep berpikir yang cukup baik. Ya, saya percaya bahwa itu tidak terlepas dari didikan Pak SBY. Ya. Saya juga mengenal Pak SBY dengan baik. Jadi maka AHY ini punya potensi menjadi calon pemimpin nasional. Yang penting satu, AHY ini harus menjauh dari orang-orang yang pragmatis, oportunis, harus menjauh. Jadi AHY ini harus didampingi, ditemani oleh orang-orang yang memang kritis, yang berani mengatakan, oh tidak, yang berani menyanggah, oh jangan. Kalau hanya orang-orang yang yes man, saya percaya AHY suatu saat juga bisa menjadi tenggelam. Tapi kalau dia didampingi oleh orang-orang yang berani mengatakan tidak, jangan, saya percaya AHY itu suatu saat pasti akan menjadi pemimpin nasional. Dan dugaan saya 2029 AHY pasti akan keluar running untuk Pilpres nanti. Kalau boleh menilai Bang, 0 sampai 10 nilai AHY berapa Bang?
Kalau untuk skala dari 0 sampai 10, menurut saya AHY ini bisa kita berikan nilai untuk saat ini ya. Ya. Kita tidak tahu ke depan apakah kan bisa naik poinnya, bisa turun. Betul. Tapi untuk saat ini dalam posisinya, dalam berbicara, dalam berpikir, dalam bertindak, ya saya masih memberikan AHY saat ini nilai 7,5 lah. 7,5. Ya. Pelit amat, Bang. Ya, kita harus pelit. Nanti jadi besar kepala dia. Oke. Nah, pemimpin kalau sudah Saya pikir 8, Bang. Jangan 7,5. Karena masih banyak yang harus dia perbaiki. Oke. Banyak yang harus diperbaiki. Oke, Gitu. ke kedua kita lihat hitung lagi, Bang. Oke, 3, 2, 1. Kamu lihat kali ini adalah Pak Jokowi. Jokowi ini saya berharap sebetulnya yang pertama kepada Jokowi, dia jangan lagi terlalu riuh. Kita tidak menghambat beliau berpolitik. Ya. Tetapi jangan lagi terlalu berambisi politik dalam hal terutama untuk urusan keluarga dan anak-anak. Karena Jokowi ini sekarang berpolitik tidak untuk bangsa. Saya yakin 1.000.000% Jokowi hanya berpolitik untuk anak-anaknya. Jadi inilah yang membuat kita prihatin semua, saya prihatin. Ya makanya saya minta Jokowi jangan terlalu riuh berpolitiknya, cobalah sedikit saja menjadi seorang negarawan. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Karena saya tidak akan pernah berharap banyak Jokowi akan menjadi negarawan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya sebetulnya Jokowi ya harus mempersiapkan mental kalau saya jadi ketua KPK. Oke. Terima kasih Bang Ferdinand Hutahian. Sehat selalu. Banyak sekali poin yang bisa Anda berikan. Dan tentunya pemirsa Break the Fact, itulah bagaimana obrolan saya dengan Bang Ferdinand. Tentunya banyak hal yang berada di luar pengetahuan kita ternyata menarik untuk kita simak. Semoga saja bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi di Break the Fact berikutnya. Saya Tio Nugroho Duri. Sampai jumpa.